Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pergantian peristiwa yang mengejutkan. Ini adalah kaki emas binatang buas. Itu indah dan mempesona, tebal dan kuat seperti binatang mitologis. Bahkan setelah kematian, masih ada aura mengerikan di sekitarnya. Ada sinar emas dari cahaya yang mengalir keluar yang membuat hati orang lain mengembangkan semacam rasa hormat. Pada saat ini, lupakan ratusan binatang buas, bahkan ratusan burung ganas, buaya perak, musang darah, dan ular ungu tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, seolah terpengaruh oleh aura mengerikan itu. Pada akhirnya, elang sisik hijau yang maju lebih dulu. Binatang buas lainnya kemudian mengikuti. Ada unicorn api yang tampak kuat serta sesuatu yang mirip dengan Hou. Mereka semua adalah penguasa pegunungan luar. Namun, selain elang sisik hijau, yang lainnya bukan dari daerah ini. Dengan suara gemuruh, elang sisik hijau melebarkan sayapnya, mengguncang banyak batu gunung serta membuat batu dan pasir beterbangan. Ini memperlihatkan sebagian besar tubuh berharga Xuan Ni. Beberapa binatang buas lainnya juga bertindak serupa. Mereka dikelompokkan bersama, segera menyebabkan puing-puing terbang ke udara, mengejutkan binatang buas lainnya untuk mundur. Sepotong kemegahan emas yang cemerlang dan saleh mengalir keluar. Apa yang muncul adalah monster besar yang memiliki penampilan singa yang saleh. Di kepalanya ada tanduk naga emas besar, dan sisik emas menutupi dahinya. Seluruh tubuhnya berkilau, bersinar terang dengan bulu sutra keemasan. Ini adalah Xuan Ni, keturunan kuno yang asli. Terlepas dari kenyataan bahwa darah bangsawannya bukanlah yang paling murni dan tidak sehebat leluhur-leluhurnya, itu masih merupakan eksistensi yang paling dihormati di kedalaman pegunungan. Bangkainya yang tersisa tidak dianggap yang terbesar, dan lebarnya hanya 6 meter. Namun, kekuatan seekor binatang tidak ditentukan oleh ukuran tubuhnya. Xuan Ni di depan mata mereka adalah buktinya. Seluruh tubuhnya tampak dicor dengan emas. Meskipun sudah mati, kekuatannya masih ada. Aura padat dan ganas memenuhi udara. Kecemerlangan emas menerangi langit dan mencerahkan seluruh wilayah gunung. Ini adalah Xuan Ni tua, makhluk yang kuat dan menakutkan. Hou, elang sisik hijau, leopard Hou, unicorn awan api, dan beberapa burung dan binatang lain dengan level yang sama segera mengambil tindakan. Karena tubuh Xuan Ni yang berharga sekarang terlihat, semua orang mulai memperebutkannya dengan seluruh kekuatan mereka. Kiang. Leopard Hou itu mendesis panjang, dan dari punggungnya mengeluarkan seberkas cahaya keperakan seperti kilat, tubuhnya tak terduga memegang simbol leluhur. Peu. Seekor binatang besar menjerit. Cahaya itu sangat tajam saat menembus dadanya. Bagian depan dan belakang bersinar, memperlihatkan hati yang hancur dan berdarah itu. Elang sisik hijau telah terbang sejak lama dan mulai menukik ke bawah untuk mengeksekusi serangan gilanya. Cahaya bulan azur melesat seperti berkas cahaya saat mereka menyapu hutan pegunungan. Seekor binatang besar diretas menjadi 2 di tempat. Itu menyerang tanpa ampun, menargetkan musuh terkuat dengan serangannya. 100 binatang dan burung lainnya bukanlah masalah besar, karena jumlah mereka yang besar pun tidak menjadi ancaman. Daerah itu segera berbau darah. Beberapa binatang besar sudah mulai dengan ceroboh maju ke depan untuk mencabik Xuan Ni itu. Mereka ingin melahap daging dan darahnya yang berharga. Beberapa penguasa binatang besar meraung keras, termasuk elang berskala hijau. Mereka mengeksekusi serangan mereka untuk menghambat orang lain, menciptakan kekacauan besar kemanapun mereka pergi. Tiba-tiba, peluit tajam terdengar, membuat jiwa orang merasa sakit.
Seekor tikus ungu yang sebesar pemuda dari desa batu melompat ke punggung elang sisik hijau. "Bibi elang sisik hijau, hati-hati!" Si kecil berteriak ketakutan. Di mata tikus ungu, elang sisik hijau merupakan ancaman terbesar, jadi ia ingin melenyapkannya terlebih dahulu. Tubuhnya sangat kecil jika dibandingkan dengan elang sisik hijau, tetapi kekuatan serangannya cukup kuat. Hanya dengan satu pukulan cakarnya, ia langsung merobek lebih dari selusin jin daging dari tubuh elang sisik hijau. Itu benar-benar mampu merobek timbangan. Si kecil melepaskan teriakan ringan, dan kemudian dia menyerang dengan sekuat tenaga. Bulan perak berputar sebelum mengiris ke arah tikus ungu. Meskipun elang sisik hijau marah, itu tidak kehilangan alasan. Ia tahu bahwa di bagian yang jauh dari gunung, hiduplah makhluk yang ditakuti oleh ratusan binatang, Raja Tikus. Itu mengkonsumsi logam untuk makanan dan memiliki gigi dan cakar yang tak terbendung. Seluruh tubuh elang sisik hijau bersinar. Simbol terjalin, memanjang di atas tubuhnya seperti garis-garis petir. Ini membatasi tikus untuk waktu yang singkat dengan tujuan menggunakan simbol leluhur untuk meremasnya hingga berkeping-keping. Shi Hao juga bertindak dan menggunakan bulan perak untuk menyerang Raja Tikus yang tidak bergerak. Dengan bunyi keras, itu tidak bisa menerobos. Si kecil dengan kaget melebarkan matanya dan berteriak, "Iya, lagi!" Kiang, kiang. Bunga api memercik ke segala arah, dan bulan perak itu terus-menerus meretas, menyebabkan bulu Raja Tikus itu akhirnya terbelah. Darah memercik. Tetapi tulang-tulang itu sekeras artefak berharga dan sangat sulit untuk dipotong. Si kecil tidak berhenti di situ. Setelah bulan perak pertama menghilang, yang kedua datang untuk meretas lagi. Akhirnya, sebuah kaca terdengar, dan tulang Raja Tikus itu patah, menyebabkan kerusakan serius. Hong! Pada saat yang sama, elang sisik hijau menggunakan kekuatan simbol jalinannya untuk menimbulkan bekas luka berdarah yang mengerikan di seluruh tubuh Raja Tikus. Itu jatuh ke arah batu gunung di bawah saat menderita luka parah. Pada saat yang sama, tuan burung yang ganas juga terbunuh. Sekarang, tidak ada lagi ancaman terhadap elang sisik hijau. Itu naik dengan cepat, menunggu kekacauan di bawah ini sedikit bersih sebelum mengambil tindakan lagi. Kenyataannya, elang sisik hijau bukan satu-satunya yang memilih untuk mundur. Setelah bertarung sedikit, semua tuan lainnya juga mundur. Mereka tidak ingin dimanfaatkan oleh orang lain selama kekacauan ini, yang mengakibatkan situasi kebuntuan. Tiba-tiba, setiap sisik di tubuh elang sisik hijau menyebar. Mereka kemudian dengan cepat mengencang, seolah-olah merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia kemudian dengan ganas menukik ke bawah, terbang mendekati hutan saat ia melesat pergi. Pada saat ini, si kecil merasakan hawa dingin di punggungnya, juga merasa seolah-olah dia jatuh ke gudang es. Hanya setelah mengalami penerbangan cepat elang sisik hijau untuk sementara waktu, perasaan itu perlahan menghilang. Apa itu? Jantung si kecil tidak pernah berdetak secepat hari ini sebelumnya. Seolah-olah dia telah berhenti bernapas sepenuhnya. Wajah kecilnya cukup pucat. Elang sisik hijau terbang jauh, dan kemudian dengan cepat naik di atas awan. Itu menyembunyikan tubuhnya dan menatap tajam ke wilayah pegunungan itu. Si kecil menggunakan kekuatan teks tulang, dan kedua matanya bersinar terang. Dia juga menatap ke arah itu sambil berbaring di belakang elang sisik hijau. Hou! Raungan yang mengguncang dunia terdengar di udara, membuat kelompok puluhan ribu gunung dan jurang bergetar. Daun-daun beterbangan dengan kacau dan berdesir di udara. Seluruh dunia segera menjadi dingin saat aura menakutkan mengalir keluar, mendatangkan malapetaka. Teriakan kacau hutan gunung segera mereda. Burung-burung ganas dan binatang buas segera terdiam. Mereka semua gemetar ketakutan, dan tubuh mereka semua gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki,
tidak berani mengeluarkan satu suara pun. Bahkan Blood Sable, Purple Golden Snake, dan Fire Cloud Unicorn tidak berani bergerak. Siluet hitam muncul. Itu adalah jika Raja Iblis yang tak tertandingi turun. Itu memancarkan kekuatan yang menakutkan ke seluruh langit dan menempatkan semua gunung dan jurang di bawah keheningan yang mematikan. Ini adalah kera yang ganas. Itu tidak terlalu besar, dan tingginya hanya 2 meter. Tubuhnya ditutupi bulu hitam panjang sepanjang setengah kaki, berkilau namun menakutkan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa ia sebenarnya memiliki sepasang sayap hitam. Tidak hanya bisa berjalan, tetapi juga bisa terbang. Sama seperti itu turun dari langit. Ya, jangan bilang itu kera iblis. Darah bangsawannya juga memiliki kepadatan yang sangat tinggi. Kalau tidak, itu tidak akan menumbuhkan sayap iblis yang mampu terbang. Pria kecil itu berteriak kaget. Kera iblis terlalu kuat. Puluhan ribu binatang terguncang begitu muncul, dan tidak ada satupun yang berani melawan. Selain itu, kabut hitam meringkuk di sekitar tubuhnya. Aura pahit terpancar, seolah-olah itu milik makhluk yang telah membunuh makhluk lain dalam jumlah tak terbatas. Ini adalah raja dari kedalaman pegunungan. Tidak terlalu jauh dari Suwani. Sou. Kera iblis itu menginjak-injak tanah saat maju dengan 2 kaki. Ia kemudian melompat setinggi lebih dari 100 meter sebelum menyelam dan mendarat di tengkorak burung beruang besar. Burung beruang memiliki panjang lebih dari 10 meter dan merupakan binatang yang benar-benar langka dan ganas. Dengan tubuh seperti laki-laki dan sepasang sayap burung, ia mampu terbang ke langit, membuatnya cukup tangguh. Namun, saat ini, ia gemetar ketakutan dan tidak berani melakukan gerakan apapun, bersujud di tempat. Kera iblis dengan tenang duduk di atas tengkoraknya. Itu menjulurkan cakar, dan dengan suara pak, itu merobek tengkorak itu. Dengan pukulan dari bibirnya, ia mulai memakan mangsanya seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Burung beruang mengeluarkan rengekan, tetapi bahkan jika dia mati, dia tidak bergerak. Itu ditekan oleh aura luar biasa seperti surga yang menakutkan menjadi benar-benar tidak bergerak. Semua burung ganas dan binatang buas gemetar. Ini adalah Raja Kera yang tidak jauh lebih lemah dari Suwani. Itu muncul dari kedalaman pegunungan, jadi bagaimana mungkin dia tidak menanamkan rasa takut pada orang lain? Peng! Kera iblis hanya makan beberapa suap sebelum mendorong dengan kakinya dan melayang ke langit. Dia mendarat di depan Suwani, dan di belakangnya, binatang ganas sepanjang 10 meter itu, burung beruang runtuh. Raja Kera hitam tidak terlalu besar. Tiba-tiba menginjak kakinya, menyebabkan puing-puing terbang ke langit dan membuat gunung batu itu runtuh. Tanah terbelah ke segala arah, dan bebatuan di sekitar Suwani langsung dibersihkan. Melenguh. Tiba-tiba, auman banteng terdengar, dan sosok yang menyala-nyala bergegas masuk dari pegunungan jauh. Ini adalah banteng besar berwarna merah tua. Dengan ketinggian lebih dari 10 meter dan panjang lebih dari 30 meter, itu diisi dengan kuku yang tertutup api yang mengamuk. Seluruh tubuhnya disiram dengan cahaya yang berapi-api. Bulunya halus dan berkedip-kedip dengan sinar cahaya merah. Mungkinkah ini banteng iblis flaming mythical yang disebutkan kepala kakek? Si kecil menatap dengan mata besar tak percaya. Sekarang, kepala Xi Yunfeng sudah bertambah tua, tetapi ketika dia masih muda, dia pernah mendengar para tetua berkata bahwa di kedalaman pegunungan hiduplah seekor banteng yang menyala-nyala. Kekuatannya yang saleh mengejutkan tanah yang sunyi. Itu tiba-tiba masih hidup. Dengan teriakan, kera iblis membentangkan sayapnya dan bergegas menuju langit untuk menghadapi banteng iblis berapi. Aura surgawi yang luar biasa meledak dari antara keduanya seperti badai, meratakan seluruh gunung. Ah! Duh! Mengikuti 2 auman besar, mereka segera menyerang satu sama lain,
langsung bertarung dengan nyawa mereka di telepon. Dalam sekejap, gempa bumi mengguncang pegunungan, pohon-pohon tua tumbang, dan batu-batu besar beterbangan. Tiba-tiba, cahaya keemasan berkembang dan cahaya menyebar, menerangi seluruh gunung. Hutan dan bebatuan gunung semuanya disiram dengan warna emas redup. Tidak ada yang menyangka bahwa Suwani tiba-tiba melompat dengan kekuatan ganas yang meluap-luap. Ho! Seolah-olah guntur turun dari surga ke-9. Itu melemparkan gunung ke dalam kekacauan. Itu secepat garis emas listrik saat menerkam ke arah dua raja binatang. Peu! Itu terlalu cepat dan tiba-tiba, sehingga tidak mungkin untuk berjaga-jaga. Kilatan cahaya emas menerobos, dan terlepas dari refleks kilat kera iblis yang cepat, salah satu lengannya masih robek. Darah menyembur setinggi lebih dari selusin kaki. Kaca! Pada saat yang sama, banteng iblis flaming mitikal yang apinya membubung ke langit memiliki tanduknya serta beberapa daging yang terkoyak langsung. Itu kemudian jatuh ke lantai karena serangan cakar Suwani. Adegan ini membius semua binatang buas dan burung pemangsa. Tubuh gemetar mereka semua jatuh lemah ke tanah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.